Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan nomor NPM C0C02301. Saya berasal dari kelas 1A Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kegiatan belajar 2, yaitu menganalisis transaksi pada persamaan dasar akuntansi yang terjadi pada transaksi yang saya buat kemarin. Oke, langsung saja. Pada tanggal 1 September 2020, Berliana melakukan investasi dengan saldonya sebesar 100 juta rupiah. Akun yang terlibat pada analisis transaksi yaitu yang pertama ada kas. Kas bertambah dikarenakan adanya uang yang diinvestasikan Berliana pada Bisalon. Dicatat pada bagian debit. Mengapa dicatat bagian debit? Karena kas adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini kas bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Yang kedua yaitu ada akun modal. Akun modal bertambah dikarenakan uang yang diinvestasikan merupakan modal Berliana. Dicatat pada posisi kredit. Mengapa pada posisi kredit? Karena Berliana Capitals adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini modal Bisalon bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 2 September 2020, membayar uang sewa gedung untuk 3 bulan ke depan sebesar 25 juta rupiah. Akun yang terlibat pada analisis transaksi yaitu ada akun sewa dibayar di muka, bertambah dikarenakan Berliana belum merasakan manfaat dari menyewa gedung tersebut. Dicatat di bagian debit. Mengapa di bagian debit? Karena prepaid rent adalah bagian dari aset dan saldo normalnya berada di debit. Terus akun yang kedua yaitu ada kas. Kas berkurang karena adanya pengeluaran uang untuk membayar sewa gedung secara tunai. Dicatat pada posisi kredit dikarenakan saldo kas berkurang, yang mana jika berkurang diletakkan di bagian kredit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 3 September 2020, Berliana membeli peralatan salon dengan jumlah 20 juta secara kredit. Akun yang terlibat pada analisis transaksi yaitu ada yang pertama peralatan. Peralatan bertambah dikarenakan membeli peralatan. Dicatat pada posisi debit karena peralatan adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Akun yang kedua yaitu ada utang usaha. Utang usaha bertambah karena pembayaran dilakukan secara kredit, maka hutang bertambah. Dicatat pada posisi kredit karena hutang bertambah dan akun hutang bagian dari liabilitas dan saldo normalnya berada di kredit. Transaksi selanjutnya pada tanggal 4 September 2020, Berliana membeli perlengkapan salon dengan jumlah 15 juta secara kredit. Akun yang terlibat pada analisis transaksi yaitu ada yang pertama perlengkapan. Perlengkapan bertambah karena membeli perlengkapan. Dicatat pada posisi debit. Mengapa pada posisi debit? Karena perlengkapan adalah bagian dari aset dan saldo normal aset berada di debit. Akun yang kedua yaitu ada utang usaha. Utang usaha juga bertambah karena pembayaran dilakukan secara kredit, maka hutang bertambah. Dicatat pada posisi kredit dikarenakan hutang bertambah dan akun hutang bagian dari liabilitas dan saldo normalnya berada di kredit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 6 September 2020, Bisalon menerima pendapatan jasa dari 5 orang pelanggan baru senilai 35 juta. Akun yang terlibat pada analisis transaksi yaitu ada yang pertama kas. Kas bertambah karena memperoleh pendapatan yang berarti menambah uang. Dicatat di posisi debit karena kas termasuk bagian aset dan jika bertambah letaknya di debit. Akun yang kedua yaitu ada pendapatan. Pendapatan bertambah dikarenakan memperoleh pendapatan yang berarti menambah pendapatan. Dicatat di posisi kredit karena pendapatan adalah bagian dari ekuitas dan saldo normalnya adalah kredit. Transaksi selanjutnya pada tanggal 8 September 2020,
Berliana membayar tagihan listrik sebesar 1.500.000 secara tunai. Akun yang terlibat pada analisis transaksi yaitu ada yang pertama beban listrik. Beban listrik bertambah karena membayar tagihan listrik dicatat pada posisi debit dikarenakan beban listrik mengurangi ekuitas, sedangkan setiap adanya pengurangan ekuitas akan dicatat di posisi debit. Akun yang kedua yaitu ada kas. Kas berkurang. Mengapa berkurang? Karena membayar tagihan listrik secara tunai. Dicatat pada posisi kredit karena saldo kas berkurang, yang mana jika berkurang diletakkan di bagian kredit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 10 September 2020. Berliana melunasi tagihan sebesar 15 juta rupiah yang terjadi pada tanggal 4 September 2020. Akun yang terlibat pada analisis transaksi yaitu yang pertama ada utang usaha. Di sini utang usaha berkurang. Mengapa berkurang? Karena Berliana melunasi tagihan hutangnya. Dicatat pada posisi debit karena pengurangan hutang dicatat di posisi debit. Akun yang kedua yaitu ada kas. Kas juga berkurang. Berkurang karena telah membayar hutang. Dicatat pada posisi kredit. Mengapa di kredit? Karena saldo kas berkurang, yang mana jika berkurang diletakkan di bagian kredit. Transaksi selanjutnya pada tanggal 12 September 2020. Diambil uang tunai sebesar 5 juta dari kas salon untuk kepentingan pribadi atau prive. Akun yang terlibat pada analisis transaksi yaitu ada yang pertama prive. Prive bertambah karena telah diambil uang tunai untuk kepentingan pribadi. Dicatat pada posisi debit. Mengapa di debit? Karena prive mengurangi ekuitas, yang artinya prive memiliki saldo normal di sisi debit karena ekuitas saat berkurang akan dicatat di sisi debit. Akun yang kedua yaitu ada kas. Kas berkurang. Mengapa berkurang? Karena diambil uang secara tunai untuk kepentingan pribadi. Dicatat pada posisi kredit. Mengapa di kredit? Karena saldo kas berkurang, yang mana jika berkurang diletakkan di bagian kredit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 14 September 2020. Membeli perlengkapan tambahan sebesar 20 juta secara kredit. Akun yang terlibat pada analisis transaksi yaitu yang pertama ada perlengkapan. Perlengkapan bertambah karena telah membeli perlengkapan. Dicatat di posisi debit. Mengapa di debit? Karena perlengkapan adalah bagian dari aset dan saldo normal aset berada di debit. Akun yang kedua yaitu ada utang usaha. Utang usaha juga bertambah. Mengapa bertambah? Karena membeli perlengkapan secara kredit. Dicatat di posisi kredit juga. Mengapa di posisi kredit? Karena utang bertambah dan akun utang berada bagian dari liabilitas dan saldo normalnya berada di kredit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 17 September 2020. Berliana membeli peralatan ruangan sebesar 5 juta secara tunai. Akun yang terlibat pada analisis transaksi yaitu ada peralatan. Peralatan bertambah karena telah membeli peralatan. Dicatat di posisi debit. Mengapa di debit? Karena peralatan adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Akun yang kedua yaitu ada kas. Kas berkurang karena telah membeli peralatan secara tunai. Dicatat di posisi kredit. Mengapa di kredit? Karena saldo kas berkurang, yang mana jika berkurang diletakkan di bagian kredit. Transaksi selanjutnya pada tanggal 19 September 2020 telah menerima pendapatan jasa sebesar 25 juta secara tunai. Akun yang terlibat pada analisis transaksi yaitu ada pendapatan. Pendapatan di sini bertambah karena telah menyelesaikan jasa. Akun dicatat di posisi kredit. Mengapa kredit? Karena pendapatan adalah bagian dari ekuitas dan saldo normalnya adalah kredit. Akun yang kedua yaitu ada kas. Kas bertambah juga karena adanya uang masuk dikarenakan telah menyelesaikan jasa. Dicatat di posisi debit. Mengapa demikian? Karena kas adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 25 September 2020.
Berliana membayar tagihan air dan telepon sebesar 5 juta secara tunai. Akun yang terlibat pada transaksi tersebut yaitu ada 1, beban air dan telepon bertambah karena telah membayar tagihan air dan telepon. Dicatat di posisi debit. Mengapa di debit? Karena beban air dan telepon bagian ekuitas. Karena beban air dan telepon bagian dari ekuitas dan bersaldo normal debit. Akun yang kedua yaitu ada kas. Kas di sini ini berkurang. Mengapa berkurang? Karena membayar beban air dan telepon secara tunai. Dicatat pada posisi kredit. Mengapa di kredit? Karena saldo kas berkurang, yang mana jika berkurang diletakkan di bagian kredit. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 27 September 2020. Berliana membayar beban iklan senilai 5 juta secara kredit. Akun yang terlibat pada transaksi ini yaitu yang pertama ada kas. Kas di sini bertambah. Mengapa bertambah? Karena adanya uang masuk dikarenakan telah menyelesaikan acara fashion show. Oh, maaf. Maksud saya pada tanggal 27 September 2020, akun pertama yang terlibat yaitu ada beban iklan. Beban iklan bertambah. Mengapa bertambah? Karena telah membayar beban iklan. Dicatat di posisi debit. Mengapa di debit? Karena beban iklan merupakan bagian dari ekuitas dan bersaldo normal debit. Akun kedua yaitu ada utang usaha. Utang usaha di sini bertambah karena membayar iklan secara kredit. Dicatat pada posisi kredit. Karena utang bertambah dan akun hutang bagian dari liabilitas dan saldo normalnya berada di kredit. Selanjutnya pada transaksi tanggal 28 September 2020, diterima pendapatan jasa sebesar 50 juta dari acara fashion show di Bali. Akun yang terlibat pada analisis transaksi ini ada yang pertama kas. Kas di sini bertambah. Mengapa bertambah? Karena adanya uang masuk dikarenakan telah menyelesaikan acara fashion show. Dicatat di posisi debit. Mengapa di debit? Karena kas adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Akun yang kedua yaitu ada pendapatan. Pendapatan di sini bertambah karena telah menyelesaikan jasa. Dicatat di posisi kredit. Mengapa kredit? Karena pendapatan adalah bagian dari ekuitas dan saldo normalnya adalah kredit. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 29 September 2020. Berliana membayar gaji karyawan sebesar 10 juta secara tunai. Akun yang terlibat pada analisis transaksi ini yaitu ada pertama beban gaji. Beban gaji di sini bertambah karena membayar gaji karyawan. Dicatat pada posisi debit. Mengapa debit? Karena beban gaji adalah bagian dari ekuitas dan saldo normalnya adalah debit. Akun yang kedua yaitu ada kas. Kas berkurang karena gaji karyawan dibayar secara tunai. Dicatat pada posisi kredit. Mengapa di kredit? Karena saldo kas berkurang, yang mana jika berkurang diletakkan di bagian kredit. Oke, selanjutnya yaitu membuat jurnal. Untuk tanggal 1 Januari, untuk tanggal 1 September 2020, Berliana melakukan investasi dengan saldonya sebesar 100 juta rupiah. Di sini ada akun yang pertama yaitu ada akun kas dengan nomor akun 111 berada pada posisi debit. Berada pada posisi debit. Sedangkan yang kedua yaitu ada modal Berliana dengan nomor akun 311 yaitu berada pada posisi kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 2 yaitu membayar uang sewa. Pada yang pertama yaitu ada kas. Kas di sini berkurang karena telah membayar uang sewa selama 3 bulan dengan nominal 25 juta. Selanjutnya ada akun beban sewa dengan nomor 512
yaitu berada pada posisi debit senilai 25 juta. Pada tanggal 3 September 2020, membeli peralatan salon dengan jumlah 20 juta. Akun yang pertama yaitu ada peralatan dengan nomor 121, di sini di posisi debit senilai 20 juta, sedangkan utang usaha dengan nomor akun 212 dicatat pada posisi kredit senilai 20 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 4 September 2020, Berliana membeli perlengkapan salon dengan jumlah 15 juta secara kredit. Pada jurnal yaitu ada akun perlengkapan dengan nomor 114, perlengkapan berada pada debit, sedangkan utang usaha berada pada kredit. Sini perlengkapan berada pada debit senilai 15 juta rupiah. Selanjutnya ada akun utang usaha dengan nomor 212 berada pada posisi kredit senilai 15 juta rupiah. Pada tanggal 6 September 2020, yaitu ada di salon menerima pendapatan jasa dari 5 orang pelanggan baru senilai 35 juta. Pada jurnal yaitu ada akun kas dengan nomor 111. Kas di sini diletakkan di posisi debit, sedangkan pendapatan yaitu pada posisi kredit. Ada akun kas dengan nomor 11 berada pada posisi debit senilai 35 juta, yaitu ada akun kedua pendapatan jasa dengan nomor 411 berada pada posisi kredit. Selanjutnya tanggal 8 September 2020, Berliana membayar tagihan listrik sebesar 1.500.000. Akun yang terlibat yaitu ada yang pertama kas dengan nomor 111 dan beban listrik dengan nomor 515. Kas dicatat pada posisi debit. Beban listrik dicatat pada posisi debit, sedangkan kas dicatat pada posisi kredit. Sini ada kas dicatat pada posisi kredit senilai 1.500.000 dan beban listrik didebitkan 1.500.000. Pada tanggal 10 September 2020, Berliana melunasi tagihan sebesar 15 juta yang terjadi pada tanggal 4 September 2020. Akun yang terlibat yaitu ada utang usaha dan kas. Di sini utang usaha yaitu berada pada posisi debit, sedangkan kas pada posisi kredit. Kas, ada akun kas di sini dengan nomor 111 berada pada posisi kredit senilai 15 juta rupiah. Terus yang kedua yaitu ada utang usaha dengan nomor 212 berada pada posisi debit 15 juta rupiah. Pada transaksi tanggal 12 September 2020, diambil uang tunai sebesar 5 juta dari kas salon untuk kepentingan pribadi. Akun yang terlibat yaitu ada Priv di sini berada pada posisi debit, sedangkan kas di sini dicatat pada posisi kredit. Sini ada kas dengan nomor akun 111 berada pada posisi kredit senilai 5 juta. Yang kedua ada Priv dengan nomor 312 dicatat pada posisi debit senilai 5 juta. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2020, membeli perlengkapan tambahan sebesar 20 juta secara kredit. Akun yang terlibat yaitu ada perlengkapan dicatat pada posisi debit, utang usaha dicatat pada posisi kredit. Perlengkapan di sini dengan nomor akun 114 dicatat pada posisi debit senilai 20 juta rupiah,
Yang kedua ada utang usaha dengan nomor akun 212 dicatat pada posisi kredit senilai 20 juta rupiah. Transaksi tanggal 17 September 2020, Berliana membeli peralatan ruangan sebesar 5 juta secara tunai. Akun yang terlibat yaitu yang pertama ada peralatan. Peralatan dicatat pada posisi debit, sedangkan yang kedua ada kas. Kas dicatat pada posisi kredit. Di sini ada akun kas dengan nomor 111 dicatat pada posisi kredit senilai 5 juta rupiah. Yang kedua ada peralatan ruangan dengan nomor akun 121 dicatat pada posisi debit senilai 5 juta rupiah. Selanjutnya transaksi pada tanggal 19 September 2020. Telah menerima pendapatan jasa sebesar 25 juta secara tunai. Akun yang terlibat yaitu ada pendapatan pada posisi kredit, sedangkan kas pada posisi debit. Sini ada kas dengan nomor akun 111, catat pada posisi debit senilai 25 juta rupiah. Yang kedua yaitu ada akun pendapatan jasa dengan nomor 411, dicatat pada posisi kredit sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 25 September 2020, Berliana membayar tagihan air dan telepon sebesar 5 juta secara tunai. Akun yang terlibat yaitu ada beban air dan telepon dicatat pada posisi debit, sedangkan kas dicatat pada posisi kredit. Kas dengan nomor akun 111 pada posisi kredit senilai 5 juta rupiah, dan ada akun beban air dan telepon dengan nomor akun 515 dicatat pada posisi debit senilai 5 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 27 September 2020, Berliana membayar beban iklan senilai 5 juta rupiah secara kredit. Akun yang terlibat yaitu ada yang pertama beban iklan dicatat pada posisi debit, sedangkan utang usaha dicatat pada posisi kredit. Beban iklan dengan nomor akun 516 dicatat pada posisi debit senilai 5 juta rupiah. Lalu ada akun utang usaha dengan nomor 212 dicatat pada posisi kredit senilai 5 juta rupiah. Transaksi selanjutnya pada tanggal 28 September 2020. Diterima pendapatan jasa sebesar 50 juta rupiah dari acara fashion show di Bali. Akun yang terlibat yaitu ada kas dicatat pada posisi debit, sedangkan pendapatan dicatat pada posisi kredit. Kas dengan nomor akun 11 dicatat pada posisi debit 50 juta rupiah. Lalu ada akun pendapatan jasa dengan nomor 411 dicatat pada posisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya transaksi pada tanggal 29 September 2020. Berliana membayar gaji karyawan sebesar 10 juta rupiah secara tunai. Akun yang terlibat yaitu ada beban gaji dicatat pada posisi debit, sedangkan kas dicatat pada posisi kredit. Ini ada kas dengan nomor akun 111 dicatat pada posisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Lalu ada akun beban gaji dengan nomor 511 sebesar 10 juta rupiah. Lalu untuk semua jumlah transaksi ini dijumlahkan, dapatlah dengan hasil dengan jumlah 336.500 di debit, sedangkan di kredit dengan nominal jumlah 336.500. Ini hasilnya balance ya. Selanjutnya yaitu memposting pada buku besar. Pada buku besar yaitu untuk pertama ada nama akun kas dengan nomor akun 111. Di sini ada kas yang ini pada tanggal 1 September 2020, yaitu ada uang kas masuk dicatat pada posisi debit senilai 100 juta rupiah.
Lalu ada pada tanggal 2 September 2020, kas berkurang senilai 25 juta rupiah. Di buku besar dicatat pada bagian kredit senilai 25 juta rupiah. Pada tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 6 September 2020, kas bertambah senilai 35 juta rupiah. Pada buku besar, kas bertambah dicatat pada posisi debit senilai 35 juta rupiah. Lalu, pada tanggal 8 September 2020, kas berkurang senilai 1.500.000. Dan pada buku besar, dicatat pada posisi kredit senilai 1.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 September 2020, kas berkurang sebesar 15 juta rupiah. Pada buku besar, dicatat pada posisi kredit senilai 15 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 12 September 2020, kas berkurang senilai 5 juta rupiah. Pada buku besar, dicatat pada posisi kredit senilai 5 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2020, kas kembali berkurang senilai 5 juta rupiah. Pada buku besar dicatat pada bagian kredit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 19 September 2020, kas bertambah senilai 25 juta rupiah. Pada buku besar dicatat pada posisi debit senilai 25 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September 2020, kas berkurang sebesar 5 juta rupiah. Pada buku besar, dicatat pada posisi debit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 28 September 2020, kas bertambah sebesar 50 juta rupiah. Pada buku besar, dicatat pada posisi debit sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 29 September 2020, kas berkurang sebesar 10 juta rupiah. Pada buku besar dicatat pada bagian kredit sebesar 10 juta rupiah. Lalu inilah hasil akun kas pada buku besar, yaitu ada 143.500. Akun selanjutnya yaitu ada akun sewa dibayar di muka dengan nomor akun 113. Sewa bayar di muka yaitu pada tanggal 2 September 2020 sebesar 25 juta. Pada tanggal 2 September dicatat pada posisi debit sebesar 25 juta rupiah. Akun selanjutnya yaitu ada akun perlengkapan dengan nomor akun 114. Perlengkapan pada tanggal 4 September 2020. Perlengkapan bertambah sebesar 15 juta rupiah. Pada buku besar dicatat di bagian debit sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2020, peralatan kembali bertambah sebesar 20 juta rupiah. Kembali dicatat pada posisi debit sebesar 20 juta rupiah. Hasil dari akun perlengkapan yaitu ada sebesar 35 juta rupiah. Selanjutnya ada akun peralatan. Akun peralatan dengan nomor akun 121. Peralatan pada tanggal 3 September 2020, peralatan bertambah sebesar 20 juta rupiah. Dicatat pada buku besar di bagian kredit. Maksud saya pada bagian debit sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2020 bertambah kembali sebesar 5 juta.
pada buku besar yaitu pada posisi debit sebesar 5 juta rupiah. Akun peralatan berjumlah 25 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada akun utang usaha dengan nomor akun 212. Utang usaha yang pertama yaitu pada tanggal 3 September 2020, utang usaha bertambah sebesar 20 juta rupiah. Pada buku besar, tanggal 3 September 2020, dicatat pada posisi kredit sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 4 September 2020, bertambah kembali sebesar 15 juta rupiah. Pada buku besar, dicatat pada posisi kredit sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 10 September 2020, berkurang utang usaha sebesar 15 juta rupiah. Pada buku besar dicatat pada posisi debit sebesar 15 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu ada pada tanggal 14 September 2020, bertambah kembali utang usaha sebesar 20 juta rupiah. Pada buku besar yaitu dicatat pada posisi kredit sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 27 September 2020, utang usaha kembali bertambah sebesar 5 juta rupiah. Pada buku besar dicatat pada posisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Lalu ini ada hasil untuk akun utang usaha sebesar 45 juta rupiah. Selanjutnya ada akun modal berliana dengan nomor akun 311. Oke, selanjutnya ada akun modal berliana dengan nomor akun 311. Di sini modal berliana bertambah sebesar 100 juta rupiah pada tanggal 1 September 2020. Pada buku besar dicatat di bagian kredit senilai 100 juta rupiah. Akun selanjutnya yaitu ada pengambilan pribadi berliana dengan nomor akun 312. Di sini pengambilan pribadi berliana bertambah 5 juta rupiah pada tanggal 12 September 2020. Pada buku besar dicatat pada posisi debit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya ada akun pendapatan jasa dengan nomor akun 411. Pendapatan di sini bertambah pada tanggal 6 September 2020 sebesar 35 juta rupiah. Pada buku besar yaitu dicatat pada posisi kredit senilai 35 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 19 September 2020, pendapatan kembali bertambah sebesar 25 juta. Pada buku besar dicatat pada posisi kredit senilai 25 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada pada tanggal 28 September 2020, pendapatan kembali bertambah sebesar 50 juta rupiah. Pada buku besar dicatat pada posisi kredit senilai 50 juta rupiah. Inilah hasil pada akun kas sebesar 110 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada akun beban gaji dengan nomor akun 511. Beban gaji yaitu dicatat pada posisi debit.
senilai 10 juta rupiah pada tanggal 29 September 2020. Pada buku besar dicatat pada posisi debit senilai 10 juta rupiah. Selanjutnya ada akun beban utilitas dengan nomor akun 515. Yang pertama ada pada tanggal 8 September 2020. Beban bertambah senilai 1.500.000. Pada buku besar dicatat pada posisi debit senilai 1.500.000. Yang kedua yaitu ada pada tanggal 25 September 2020. Beban kembali bertambah senilai 5 juta rupiah. Pada buku besar dicatat pada bagian debit senilai 5 juta rupiah. Nilai hasil pada akun beban utilitas senilai 6.500.000. Terakhir yaitu ada akun beban iklan dengan nomor akun 515. Maaf, dengan nomor akun 516. Pada tanggal 27 September 2020. Di sini beban bertambah sebesar 5 juta rupiah. Pada buku besar dicatat pada posisi debit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu kita beralih pada neraca saldo. Selanjutnya yaitu ada neraca saldo Bisalon Berliana per 31 September 2020. Yang pertama yaitu ada akun kas dengan nomor akun 111 dengan jumlah pada buku besar tadi senilai 143.500.000 pada posisi debit. Di sini kita buat pada posisi debit senilai 143.500.000. Yang kedua yaitu ada akun prepaid plan sewa dibayar di muka dengan nomor akun 113. Di sini sewa dibayar di muka pada posisi debit senilai 25 juta rupiah. Kita letakkan pada posisi debit senilai 25 juta rupiah. Akun selanjutnya yaitu ada akun suplis atau perlengkapan dengan nomor akun 114. Di sini akun perlengkapan dengan jumlah 35 juta pada posisi debit. Kita letakkan pada posisi debit senilai 35 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada akun equipment atau peralatan senilai Selanjutnya yaitu ada akun equipment peralatan dengan nomor akun 121. Di sini jumlah transaksi untuk akun peralatan yaitu ada sebesar 25 juta rupiah di bagian debit. Kita letakkan pada bagian debit sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada account payables dengan nomor akun 212. Di sini akun utang usaha yaitu dengan berjumlah 45 juta rupiah di bagian kredit. Letakkan di bagian kredit dengan nominal 45 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada akun Berliana's Capitals dengan nomor akun 311. Di sini modal Berliana yaitu 100 juta rupiah pada posisi kredit. Kita letakkan pada posisi kredit sebesar 100 juta rupiah.
Selanjutnya yaitu ada Berliana Sprint dengan nomor akun 312. Di sini ada Berliana Sprint di bagian debit sebesar 5 juta rupiah. Kita letakkan sebesar 5 juta rupiah yaitu pada posisi debit. Selanjutnya ada service revenue dengan nomor akun 411. Di sini service revenue berjumlah 110 juta di bagian kredit. Kita letakkan di bagian kredit sebesar 110 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada salaries expense dengan nomor akun 511. Di sini salaries expense berjumlah 10 juta rupiah di bagian debit. Kita letakkan di bagian debit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada utilities expense dengan nomor akun 515. Dengan jumlah 6.500.000 pada posisi debit. Kita letakkan pada posisi debit senilai 6.500.000. Yang terakhir yaitu ada depositing expense dengan nomor account 516. Di sini ada account depositing expense dengan jumlah 5 juta pada posisi debit. Kita letakkan pada posisi debit senilai 5 juta rupiah. Lalu inilah untuk jumlah saldo debit pada neraca saldo per 31 September 2020. Dan ini posisi jumlah kredit pada neraca saldo per 31 September 2020 pada Berliana Salon. Oke, ini hasilnya balance ya. Baik, itu saja penjelasan video saya tentang kegiatan belajar 2. Saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau salah perkataan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.